kita, dengan mbah-mbah kita, dengan guru-guru kita. Insya Allah, Allah janji akan dikumpulkan lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya kalau kumpul sama kiai ini, salah satu niat saya ini pengen cekelan. Cekelan itu apa bahasa Maduranya? Gu teguh sama kiai ini. Nanti kalau saya ditanya sama malaikat mau kemana, mau ke surga, apa modal sampean ke surga? Ya ini, gu teguh sama kiai. Ya, gu teguh. Ya sudah ini. Kalau dihitung-hitung saya ini wakil gubernur banyak dosanya daripada sudah tidak cukup ya gu teguh ini. Kenapa kamu kok pegangan sama gurumu? Sebab saya yakin guru saya ini berpegangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tawassul kepada guru saya karena guru saya yakin seyakin-yakinnya nasab keilmuannya kalau diurut, insya Allah sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, itulah ajaran Nahdlatul Ulama, itulah ajaran Thariqat. Oleh karena itu, kita kalau cari yang namanya guru, kiai, ulama, mursyid, jangan sembarangan. Mesti hati-hati, mesti dilihat nasab keilmuannya dan juga nasab-nasab yang lainnya. Kalau kiai-kiai kita ini semua bisa diurut. Kiai Ja'far insya Allah bisa diurut. Tadi Gus Saiful, Rasaiful putra Kiai Ja'far ini baru pulang dari Mekah. Mondok di Mekah sana 5 tahun. Kalau saya mondok tidak lulus. Alhamdulillah ini sudah nyambung. Putranya dikuliahkan di Mekah. Di Mekah itu gurunya jelas di sana. Siapa yang ngajar, siapa yang murui, siapa yang memberikan ilmu, itu diurut bisa sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mbah Hasim misalnya, Mbah Hasim As'ari dulu pernah berguru kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan pernah berguru kepada Syekh Zaini di Mekah. Syekh Zaini punya guru, bisa dipertanggungjawabkan sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan Thariqah kita ini, Naqsabandiyah. Sekarang alhamdulillah guru kita, mursyid kita Kiai Ja'far Yusuf yang meneruskan orang tuanya sehat, mudah-mudahan terus diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi panjang umur, termasuk kita semua ini santri-santrinya juga diberi kesehatan, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, termasuk golongan orang yang selamat dunianya juga selamat akhiratnya. Nah, saya yang datang bersama Pak Bupati ini keserempet selamat. Apa keserempet itu bahasa Maduranya? Kayak kaeperan. Beden kaula kaeperan. Jadi keserempet selamat. Sebab ya berat. Jadi pejabat itu ya berat. Nggak kayak dulu ya Pak Bupati. Kalau dulu enak jadi pejabat. Sekarang nggak hati-hati. Jabatannya selesai, urusannya belum selesai. Betul ya Pak Bupati. Ini Pak Bupati mantu-mantu. Mantu-mantu itu apa? Gu ongguan. Mantu-mantu ya. Setuju, tanda setuju. Kalau kayak saya ini jadi pejabat berat sekali, luar biasa, nggak gampang. Maka itu kita datang ke majelis seperti ini, kumpul sama kiai, bersama jamaah, pengen ikut selamat juga. Supaya saya ini juga, Pak Bupati dan semua pejabat, termasuk anggota DPRD, yang sekarang diberi amanah oleh rakyat ini juga jadi orang yang selamat. Bukan ajudan aja yang selamat, yang pidato juga pengen selamat. Saya sering cerita kemana-mana, diingatkan sama para kiai. Pokoknya begini Gus, kalau bisa jadi pejabat seperti Bung Karno. Sebab Bung Karno dulu itu
dipenjara dulu oleh Belanda, baru kemudian menjabat jadi Presiden Republik Indonesia. Jangan sebaliknya, Gus. Menjabat dulu, baru kemudian penjara. Nggak enak. Maka itu saya juga pengen selamat. Pak Bupati juga pengen selamat. Semua kita ini pengen selamat. Dan mudah-mudahan kumpul kita ini menjadikan kita semua selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin. Allahumma. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, kalau sudah kita ikut kiai dan kiainya itu setelah kita cek, kita teliti, ada sambungan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ini menjadi tenang, tidak akan nyasar karena kita ini tenang. Kalau kita ini keliru cari guru, nyasar tidak karu-karuan. Bukannya membela negara kita, tanah air tercinta. Makanya kiai-kiai zaman dulu itu yang penting merdeka dulu. Setelah itu mari kita isi bareng-bareng. Banyak sudah contoh orang itu punya suku bangsa tapi nggak punya tanah air. Maka kiai-kiai dulu bikin tanah air dulu Indonesia. Alhamdulillah tanah airnya sudah ada. Nah sekarang kita isi. Kita berjuang bersama-sama mengisi tanah air ini agar berada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Kiai Karar, alhamdulillah, masya Allah, ini sesepuh kita. Mohon maaf ya. Bismillah. Bismillah. Mohon maaf. Mohon maaf ya. Bismillah. Ngereng-ngereng ya. Ngereng itu apa ngereng? Harus kadung ngomong dah kan. Oh monggo, ngereng-ngereng ya. Silakan duduk apa silakan. Rengki. Ngereng-ngereng rengki gitu. Saya sering cerita ke Kiai Ja'far ini. Saya bahasa Madura ini harus hati-hati. Saya sering cerita kemana-mana ya itu. Pernah ketemu sama ibu-ibu anaknya banyak. Saya tanya, Bu, kenapa ndak ikut KB? Bu, bagaimana Pak Wagub ini? Karena masuk KB jadi anak Pak Wagub. Kalau ndak masuk KB. Salah paham. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya KB. Iya. Oh, anaknya kok banyak, kok nggak ikut KB? Maksud saya keluarga berencana gitu. Dia jawabnya, loh bagaimana Pak Wagub? Karena ikut KB, karena masuk KB. Iya mas, KB maksudnya. Salah paham saya, KB. Ya, saya ulang ya, ini terlambat ketawanya. Jadi saya ketemu sama ibu-ibu, anaknya banyak. Terus saya, Bu, anaknya banyak, kenapa nggak masuk KB? Itu kan KB keluarga berencana 2 anak cukup. Gimana Pak Wagub? Karena masuk KB ini. Jadi anak. Salah paham saya. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Jadi kalau kita sudah ikut kiai dan kiainya itu sambung ke Rasulullah, insya Allah hati kita tenang. Nggak akan disasarkan. Tidak akan dibawa kemana-mana. Sudah dibawa langsung dekat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan hidup beragama dengan cara yang benar. Maka kiai-kiai dulu ngajarin kita, sudahlah yang penting kita merdeka, punya tanah air dulu. Banyak orang itu punya suku bangsa, nggak punya tanah air, keleleran di mana-mana. Maka tanah air kita tercinta ini kita pertahankan, kita perbaiki. Kalau ada kurang-kurang, mari kita berjuang bersama-sama. Kiai-kiai ini Masya Allah pejuang semua. Dan kalau sudah berjuang, kiai itu nggak mikir kalah menang. Mau kalah, mau menang, tidak penting buat kiai. Yang penting prinsip-prinsip kebenaran harus ditegakkan dalam keyakinan para ulama, para kiai. Kalau kiai-kiai ini nuruti untung rugi, kalau kiai-kiai ini nuruti kepentingannya pribadi, Indonesia nggak akan pernah lahir. Tapi karena kiai-kiai itu nggak pernah berpikir itu,
berpikir mengisi tanah air yang sudah dijadikan keputusan final oleh bangsa Indonesia, termasuk oleh para ulama, para kiai, maka tanah air ini harus kita pertahankan dan kita isi dengan sebenar-benarnya agar syariat Islam dalam arti yang sebenarnya itu bisa tegak. Maka itu kita bela. Tidak perlu ke Syria, tidak perlu ke Irak, bela negara lain, kejauhan. Pejuangnya juga malah bingung kalau dibantu orang kita. Karena di sana sudah perang, malah kita datang, ngerepotin. Cukup kita berjuang untuk tanah air kita dulu. Inilah manfaatnya kalau kita ikut para ulama, para kiai. Kita menjadi tenang karena kita berada di jalur yang benar. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, sebagai bagian yang terakhir, kebetulan suasana kita sekarang ini juga suasana tahun baru Hijriah, 1 Muharram. Mudah-mudahan kita semua ini selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai orang-orang yang hari-harinya diwarnai dengan kebahagiaan. Kalau kata orang Mesir, kullu sanah inta thayyib. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu mewarnai kita semua ini. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau kita semangat, ya, kalau kita ini semangat memperingati tahun baru Masehi, maka tentu kita harus lebih semangat memperingati tahun baru Hijri. Agar kita ini jadi apa ya? Nyambung terus sama guru-guru kita, nyambung terus sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting buat kita untuk menjadikan tahun baru ini untuk muhasabah, untuk mengevaluasi diri, untuk merenungkan sesuatu apa yang sudah kita lakukan tahun yang lalu dan kita perbaiki untuk masa-masa yang akan datang. Atas nama pemerintah provinsi mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram, dan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketemu dengan majelis seperti ini tahun yang akan datang. Yes, tahun yang akan datang akan kumpul lagi. Jadi pindah-pindah terus insya Allah. Kan hidup ini muter. Muter hidup ini, muter terus. Muter. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang bagus, kadang jelek. Namanya orang. Kalau nuruti pengen, ya pengennya itu naik terus. Saya pernah jadi menteri dulu. Pengennya ya jadi presiden, pengennya. Tapi malah jadinya wakil gubernur. Kemarin di Jombang sudah ditawarin jadi kepala desa. Jadi sip. Namanya orang muter. Tapi kalau kita ikut kiai, ikut ulama, insya Allah kita akan menjadi manusia yang tangguh. Dalam keadaan apapun. Kita ikutilah. Para ulama, para kiai kita itu menjalani hidup itu. Dengan kesabaran. Dari kesabaran itu lahir anak-anak yang hebat. Lahir dzurriyyah yang alim, yang soleh, yang pinter. Dan juga mengabdi di tengah-tengah umat. Kenapa? Karena diwarnai dengan kesabaran. Nah, kita kalau ikut kiai ya harus belajar untuk menjadi orang sabar, karena sabar itu adalah modal ketangguhan kita. Sekarang ini Yai ada pengumuman dari UNESCO, dari WHO. WHO itu adalah lembaga kesehatan dunia di bawah PBB yang mengumumkan tidak kurang dari 800.000 orang setiap tahun bunuh diri. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu artinya Yai, setiap 1 detik di dunia ini ada 40 orang bunuh diri. Yang bunuh diri itu bukan orang tidak punya. Sebagian dari yang bunuh diri itu bukan orang-orang yang susah. Bahkan sebagian besar itu dia pinter dan dia cukup. Dia pinter, dia cukup. Yang terakhir kita dengar berita besar. Ada namanya artis William Robin.
yang baru saja bunuh diri. Itu bintang film terkenal dari Amerika. Kaya, pinter ya, terkenal, bunuh diri. Pemilik perusahaan Codeco, pemilik kaya, pinter, bunuh diri. Kenapa? Karena dia gampang putus asa, hidupnya tidak tangguh, hidupnya ini dianggap sebagai hidup yang di dunia saja, tidak ada hidup di akhirat. Tapi kalau kita ikut kiai, lihat tadi, bahwa kita tidak hanya kumpul di dunia yang kita harapkan, tapi juga sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang membuat kita menjadi manusia tangguh. Tangguh dalam arti siap ngadepin apapun. Santri itu jadi tentara siap, jadi polisi siap, jadi pedagang siap, jadi petani banyak, jadi pejabat alhamdulillah ada, jadi orang punya siap. Tapi kalau toh beruntung, santri itu juga siap. Siap tambah kaya, siap berusaha punya uang. Itulah santri, itulah hidup yang tangguh. Dan itu adalah ajaran dari para ulama dan kiai-kiai kita. Oleh karena itu, para hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, sekali lagi terima kasih Kiai Ja'far Yusuf, Kiai Safiuddin Wahid, Kiai Zubaidi, Kiai Ali Karar, dan segenap para ulama-ulama kita semua yang telah membimbing kita. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi panjang umur, dan kita semua lebih lama didampingi oleh beliau-beliau ini. Amin. Allahumma amin. Pak Bupati, saya terima kasih karena Kabupaten Pamekasan ini termasuk kabupaten yang proaktif untuk bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan Pamekasan dan seluruh Madura ini nanti jadi contoh lah bahwa pembangunannya maju, tapi masyarakatnya juga ikut maju. Masyarakat yang maju adalah masyarakatnya yang cerdas, pinter, tapi juga dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada para ulama, para kiai, para orang tua, tapi juga akhlaknya itu akhlak yang baik, akhlaknya itu akhlak yang setidak-tidaknya mewarnai dari perjalanan pembangunan di Madura ini. Dengan begitu sejalan, bangunannya maju, akhlaknya juga maju. Amin. Terima kasih. Mon bede salaipon beden kaule nyoon sapora. Insyaallah. Kalau enggak keliru itu ya, benar. Oh betul. Rokok eskot talinya merah. Salah lopot nyoon sapora. Saifullah Yusuf, saya Gus Ipul sering dipanggil, berharap mudah-mudahan bisa ketemu lagi pada lain kesempatan dengan keadaan yang lebih baik dari sekarang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.